Shalom, selamat pagi, salam sejahtera, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naomi Dilak SPD MPD dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang. Saat ini saya berada di sekolah binaan saya, Stella Gracia School atau SMP Stella Gracia yang berada di TDM di Kota Kupang, dan saya akan melakukan coaching bersama dengan kepala sekolah binaan saya. Andreas Tamono. Ya, baik, terima kasih dan selamat mengikuti. Selamat pagi Pak Andre. Pagi. Apa kabar? Baik. Ya, baik. Jadi beberapa hari yang lalu waktu saya kesini monitoring AMDK, Pak Andre menyampaikan bahwa ada sesuatu yang mau didiskusikan. Kira-kira apa itu Pak Andre? Baik Ibu. Jadi saya punya sedikit concern tentang bagaimana guru-guru itu menghandle pekerjaan mereka, pekerjaan yang mereka harus urus di kelas atau sebagai wakil kelas. Apakah mereka tekanan terhadap pekerjaan ini sebesar apa dan apakah mempengaruhi tingkat efektif pembelajaran di kelas atau tidak? Apakah psikologi mereka itu mempengaruhi sampai sana tidak dengan beban pekerjaan yang mereka punya? Nah, berarti Pak Andre menginginkan untuk itu bagaimana dengan beban pekerjaan yang berat, bagaimana mereka bisa, bagaimana mendorong mereka untuk bisa menghandle psikologi mereka dalam hal ini kesejahteraan mereka ya, secara mental tidak terlupakan begitu dengan beban pekerjaan yang begitu. Betul. Ya baik. Nah, kira-kira apa yang Pak Andi harapkan dari percakapan ini di akhir ke depan nanti? Mungkin setelah ini saya berharap saya bisa dapat gambaran atau ide untuk mungkin bisa share terhadap guru-guru juga dengan pekerjaan pasti selalu ada, bebannya pasti ada, tapi bagaimana mereka bisa menghandle, bagaimana mereka berpikir, mindsetnya mereka untuk bisa menyelesaikan ini. Apakah ada trik-trik khusus atau apakah ada motivasi yang kita bisa berikan ke guru-guru? Ya, jadi Pak Andre menginginkan bagaimana bisa menemukan solusi, trik-trik khusus untuk bagaimana bisa membantu atau menolong para guru sehingga dengan pekerjaan yang berat, dengan beban pekerjaan yang padat, mereka juga bisa secara batin, mereka juga bisa rileks, bisa fokus. Betul. Secara batin ya. Kira-kira selama ini pengamatan Pak Anda seperti apa? Punya situasi sekarang seperti apa guru-guru? Waktu awal-awal itu cukup baik. Makin kesini bebannya makin bertambah, seperti harus bikin soal ujian, soal tes yang secara rutin dikasih ke siswa, koreksinya juga makin banyak, jadi mulai kelihatan bahwa pekerjaan dasar sebagai guru pun juga sudah mulai membebani. Iya, karena dulu awal-awal belum ada tes, belum ada bikin soal, belum ada koreksi yang banyak, masih aman. Tapi ketika tes sudah muncul, sudah mulai terasa. Iya, terasa. Jadi kelihatan seperti guru-guru itu fokus untuk mengejar target sementara itu mereka di sisi yang lain kesejahteraan psikologis mereka itu agak sedikit tanda petik kurang nyaman atau terabaikan seperti itu ya. Baik. Kira-kira menurut Pak Andre, kalau misalkan kita buat skala ini, sekarang posisi guru-guru itu di mana? Misalkan skala 0 sampai 10, kira-kira mereka saat ini dengan beban kerja yang padat, dengan berbagai tuntutan kurikulum, baik itu dari kurikulum nasional ataupun pekerjaan-pekerjaan kurikulum dari yayasan, dari SG sendiri, kira-kira mereka itu di level berapa sekarang pada kondisi psikologis mereka? Iya, biasanya kalau kita lihat dari guru-guru beda-beda, masing-masing guru-guru dia cara menghandle pekerjaannya itu beda-beda, cara dia mengatur supaya bisa rapi dan dia bisa lebih stabil itu beda-beda. Jadi kalau 0 itu yang paling rendah, kalau skala 10 yang paling tinggi mungkin sudah mulai mendekati ke tengah kalau kita menghitung rata-rata.
Berarti ya sekitar 5 gitu ya. Iya, sekitar 4, Sekitar 4 sampai 5, 5, ya. 5 sedikit lebih Iya. dari 5, Iya. kan berbeda-beda ya. Jadi mungkin ada yang 7, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 2, sehingga mungkin rata-rata itu di level kira-kira 5. Ya kira-kira kalau dari level bisa 4 atau 5, Pak Andre menginginkan itu di level berapa kira-kira untuk bisa membantu mereka mencapai level berapa? Misalkan kalau kita mau bilang level 10 itu terlalu sempurna ya, Iya. Pak Andre, kira-kira mungkin dalam beberapa bulan ini itu kira-kira ingin menolong guru-guru itu sampai ke level berapa? Yang pertama itu kita selalu ingatkan guru-guru bahwa pekerjaan ini kita sebagai kepala sekolah, guru-guru sebagai guru-guru pun kita punya tugas dan tanggung jawab masing-masing ya. Kasarnya kita sama saja, jadi ya kita saling mendukung saja. Kita tidak mau kasih beban yang terlalu memaksa juga guru-guru untuk apa, kita sama-sama menjalani ini. Jadi dan juga kita kasih ingat kalau ada libur ya sudah kita nikmatilah kita punya liburan. Jadi saya berharap bisa naiklah tingkat ketenangan guru-guru tidak perlu sempurna. Misalnya mereka sudah lebih tenang ke angka 6-7 saja sudah bagus. Ya, jadi paling tidak ada peningkatan begitu ya Pak Andrea dari psikologis mereka. Dengan melihat kondisi beban mengajar, beban tugas, baik itu dari mempersiapkan diri dalam membuat perangkat ajar, mengajar, kemudian dengan tugas-tugas asesmen yang ada ya. Ke depan ini kira-kira apa yang ingin Pak Andre lakukan untuk bisa guru-guru itu bisa bersama-sama untuk bisa meningkat kesejahteraan? Kira-kira mungkin ada terpikir strategi atau kiat-kiat apa begitu Pak Andre? Kita diskusi dengan kepala sekolah SD, kita sama-sama diskusi bagaimana kalau kita bikin satu program, misalnya di hari guru, akhir bulan November 25 gitu, kita bikin satu program yang seperti apa ya? Seperti saya lupa dia punya istilahnya itu kayak kita pergi keluar, kita menghabiskan satu hari bersama, terus ada konseling dari psikologi, terus ada game-game, aktivitas-aktivitas menarik, ada hadiah-hadiah, ada makan-makan bersama. Itu satu hari di mana semua guru itu bersama-sama bisa rileks. Kita bisa camping juga satu malam juga di mana gitu untuk refreshing, betul-betul refreshing. Itu yang kita pikirkan. Kita selalu punya agenda di hari guru, kita pasti ada aktivitas. Misalnya kepala sekolah kita yang bikin rencana, guru-guru main game, kita kasih hadiah, makan malam bersama, selalu ada. Cuma kali ini kita mau coba bikin yang agak berbeda. Masih rencana kasar. Oke, jadi berarti Pak Andre sudah punya rencana ya, rencana kiat-kiat mungkin bisa meluangkan waktu bersama di salah satu hari, barangkali hari libur ataupun mungkin hari-hari tidak efektif gitu ya, untuk bisa keluar bersama, camping. Di situ mungkin bisa berbicara ya dari hati ke hati, atau mungkin bisa saling pendapat, game gitu ya, have fun begitu ya Andre ya. Mungkin ya dengan begitu bisa relax, bisa lebih fokus, bisa lebih yang unek-unek yang selama ini mengganjal, yang waduh capek sekali, itu bisa sedikit relax begitu ya Pak Andre. Ya, cara yang bagus sekali saya pikir Pak Andre. Ya baik, kira-kira kalau boleh tahu dalam hal ini, tadi saya sudah dengar Bapak Andre akan berbicara dengan kepala sekolah SD ya. Diskusi, kegiatan bersama. Kegiatan bersama ya. Ya kira-kira siapa lagi yang ingin dilibatkan Pak Andre dalam mendukung atau mewujudkan apa yang Pak Andre harapkan ini? Yang pasti dengan wakil kepala sekolah. Kita punya wakil kepala sekolah Miss Eva. Kita pasti akan libatkan ini, dan untuk mendukung kegiatan seperti ini kita libatkan juga staf administrasi untuk mengatur perbelanjaan, tempat, akomodasi, semuanya. Jadi kepala sekolah dan tim administrasi jadi satu tim untuk persiapan acara. Iya, bagus sekali ya. Jadi tentu kira-kira saya ingin tahu ini kapan kira-kira ingin diwujudkan ini? Kita rencana di hari guru tanggal 25 November ya. Cuma hari guru itu tidak bertepatan dengan
akhir pekan. Jadi kalau bisa kita bikin di akhir pekan sebelum atau sesudah, mungkin bisa seperti hari Jumat malam atau Sabtu pagi, mungkin bisa. Iya. Ketika hari waktu kosong. Jadi mungkin ya di situ saling duduk bersama ya, saling sharing, ya main game. Ya baik Pak Andre, mungkin di akhir percakapan ini saya melihat bahwa Pak Andre sudah menemukan strategi-strategi yang bisa Pak Andre buat, paling tidak meminimalisir atau mencas kembali ya, mencas kembali tenaga yang selama ini terkuras ya, terkuras. Kemudian mungkin beban-beban psikologi yang fokus mengajar dengan jadwal yang padat. Baik Pak Andre, kira-kira apa yang Pak Andre bisa simpulkan dari percakapan kita hari ini, atau mungkin apa hal baru yang Pak Andre dapatkan? Jadi dari percakapan ini ya sebenarnya kita dari ibu pengawas juga peduli untuk membantu kita. Jadi hal-hal yang sebenarnya kita sudah terpikirkan kita tidak bisa keluarkan dari percakapan ini, kita bisa sharing. Ternyata kita juga dituntut untuk berpikir kritis, untuk menggali-gali, mencari-cari informasi-informasi. Ternyata kita sebenarnya sudah kepikiran, cuma belum rapi saja. Dengan kesempatan ini kita sudah mulai merapikan kita punya cara berpikir untuk kegiatan-kegiatan yang kita sudah rencanakan. Dan sebenarnya seperti itu, kita kepala sekolah ternyata kita butuh dukungan seperti ini sebenarnya. Baik Pak Andre, terima kasih. Saya harap atau saya juga mengharapkan semoga yang menjadi harapan dan tujuan Pak Andre ini tercapai, sehingga dengan demikian mungkin di akhir semester paling tidak masuk kembali di semester baru, guru-guru sudah punya energi yang lebih full ya, lebih full untuk bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Jadi tidak hanya mengajar seperti sebuah rutinitas ya, dan mungkin mereka sudah lebih rileks, menikmati, enjoy dengan waktu refreshing tadi ya, waktu camping bersama tadi. Terima kasih Pak Andre, nanti saya akan monitoring kembali kegiatan akan dilakukan di bulan November di hari Guru ya. Semangat Pak Andre. Terima kasih banyak. Sukses selalu ya. Terima kasih. Saya sudah melakukan praktik coaching bersama dengan kepala sekolah binaan saya, kepala sekolah SGS atau Stella Gracia School, Pak Andre Tamonov. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat, salam cerdas. Terima kasih. Terima kasih.